Salam Terima kasih, Prof. sehat. Prof, Terima salam. kasih, Mas Yan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yana Lukman yang telah memimpin diskusi pada panel sesi 1 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan ke panel 2 dengan tema mekanisme persyaratan prosedur pengumuman hasil dan permohonan banding konversi suplemen ISK dari A ke unggul. Nah, pada kesempatan kali ini akan dimoderatori oleh Ibu Bulan Prabawani, SOS MM PhD. Selamat siang, Bu Bulan. Siang, Mbak Umi. Ya, sebelum kita memulai acara diskusi, izinkan saya untuk membacakan CV secara singkat dari Ibu Bulan. Bu Bulan ini lulus dari menyelesaikan program sarjananya dari Undip, dari program studi administrasi bisnis, kemudian masternya dari Undip juga, program studi manajemen, dan menyelesaikan S3-nya dari Edith Cowan University Australia dengan program studi bisnis. Beliau juga telah melakukan banyak penelitian, pengabdian masyarakat, dan tentunya penelitian artikel dan lain-lain. Maka dari itu, tanpa panjang dan lebar, silahkan Bu Bulan, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, matur nuwun Mbak Umi. Mbak Umi ini adalah MC andalan FISIP ya, karena beliau setidaknya setahu saya menguasai 4 bahasa. Jadi mau internasional, nasional, lokal, bisa semuanya. Terima kasih Bu Ada Bulan. Inggris, Korea, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa ya. Kalau mau ngikutin Pak Ganjar bisa nih di hari Kamis webinar. Silakan Bu Bulan, semoga. Bapak Ibu, jadi pada sesi sebelumnya sudah dibahas secara komprehensif dengan dimoderatori oleh Mas Yanuar Lukman ya. Yang dibahas tidak sekedar ISK, tidak sekedar bagaimana skor, kriteria dan sebagainya, tapi juga banyak pertanyaan yang terkait dengan akreditasi, borang akreditasi IAPS gitu ya, yang tingkat nasional bahkan internasional gitu. Nah, di sesi kedua ini Bapak Ibu kita masih memiliki 2 narasumber yang sangat bagus ya, yang memiliki pengalaman sangat panjang di akreditasi BAN PT begitu, termasuk asesor senior begitu. Kalau saya kan baru setahun 2 tahun gitu. Kalau beliau-beliau ini sudah puluhan tahun. Yang pertama narasumber kita yaitu Prof. Gusti Raharjo. Beliau dari Universitas Brawijaya. Mohon maaf ini saya silent dulu, lupa silent. Dari Universitas Brawijaya, di mana S1 beliau di UB, kemudian S2 dan S3-nya di University Nice Sofia Antipolis ya, di Prancis, baik untuk S1 maupun S2 beliau. Kemudian beliau saat ini aktif melakukan penelitian, karena kalau saya baca di CV-nya tampaknya belum semuanya, padahal betapa banyak aktivitas beliau selain sebagai asesor ya. Misalnya dari aktivitas penelitian, H-index beliau itu di Scopus adalah 5 gitu ya. Penelitiannya kebetulan saja saat ini saya dengan beliau sedang ada proyek bersama, saya sebagai mitra beliau untuk penelitian kolaborasi dikti gitu. Dan sebagai asesor senior BAN PT, beliau itu sangat jeli dan sangat disegani. Jadi kalau misalnya saya dulu sebagai Kaprodi, Kadep gitu ya, kemudian tahu bahwa asesornya Prof. Kusdi gitu, kami sudah sujudnya langsung bermalam-malam itu. Tidak berlebihan, karena kalau kita seringkali menyampaikan bahwa borang itu adalah bohong dan ngarang gitu ya, maka kalau di tangan Prof. Kusdi, yang bohong dan ngarang itu tadi pasti akan ketahuan gitu. Jadi tidak bisa bohong dan ngarang lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, itu adalah narasumber pertama kita.
Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa kita memiliki 1,5 jam ya, kurang lah. 1,5 jam kurang 10 menit. Dari jam 11.10 ini sampai 12.30 untuk mendiskusikan topik mekanisme, persyaratan, prosedur, pengumuman hasil, dan permohonan banding konversi suplemen ISK dari A ke unggul. Nah, artinya kita punya 1,5 jam, di mana nanti mohon berkenan Prof. Kusdi sebagai narasumber yang pertama di sesi kedua untuk menyampaikan materi 30 menit. Selanjutnya nanti disambung oleh narasumber yang kedua. Sekiranya Prof. Kusdi sudah bersiap, monggo kami persilahkan, Prof. Oke, terima kasih Bu Bulan. Ini kita hampir setiap pekan ketemu, ini ditambah lagi, biasanya itu di hari Minggu kita, jadi untuk pekan ini tambah di hari Selasa sekarang ini. Oke, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Pak Hardi Warsono. Ini juga sudah beberapa kali kita ketemu, ini ketemu lagi. Juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, ya. Saya acara hari ini itu bagi saya cukup cukup kaget saya. Begitu seriusnya Undip menyiapkan ISK sehingga menyelenggarakan workshop atau FGD yang menghadirkan beberapa narasumber. Karena saya sebenarnya sealiran dengan Pak Bekti, narasumber kedua pada sesi pertama tadi, bahwa ISK ini adalah merupakan peluang, jadi kesempatan bagi UPPS karena bisa melakukan atau mengajukan konversi dari peringkat akreditasi lama ke peringkat akreditasi baru, ya, yaitu dari ABC menjadi unggul, baik sekali, dan baik. Dan pekerjaannya relatif simpel, ya, dibandingkan menyiapkan borang 4.0. Simpelnya itu dibandingkan kalau kita mengajukan reakreditasi dengan menggunakan borang 4.0 atau 9 standar. Karena itu kalau kasus di UB ketika saya pertama kali diundang untuk sosialisasi, mengikuti sosialisasi ISK ini, begitu turun dari rapat, saya laporkan ke fakultas, kita harus mengajukan ISK. Ini kesempatan bagi program studi yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi. Karena kerjanya tidak terlalu berat, kalaupun gagal kita tetap masih berlaku peringkat akreditasi yang lama. Nah, kalau berhasil kita akan diuntungkan, tidak perlu mengajukan atau menyiapkan borang 9 standar, tetapi sudah memperoleh peringkat akreditasi unggul. Karena kebetulan kalau di FIA UB semua program studi akreditasinya sudah A. Jadi berdasarkan pertimbangan itu dengan persyaratan untuk konversi itu yang tadi juga sudah disampaikan bahwa yang
berat itu hanya poin keempat, yaitu tentang lulusan melalui tracer study. Tracer study selama ini UB sudah melakukan, maka oke, go ahead, siapkan semua. Ya alhamdulillah, beberapa prodi sudah turun, peringkat akreditasinya sudah turun dari A menjadi unggul. Itu ceritanya sebenarnya. Jadi pekerjaan yang tidak terlalu berat, yang penting berani. Karena kita sudah menimbang kalau dari 4 persyaratan itu yang perlu perhatian khusus hanya persyaratan yang keempat, yaitu tentang lulusan, yaitu melalui tracer study. Walaupun sudah dilakukan secara rutin, tetapi tentu saja untuk melengkapi data ini perlu kita siapkan lebih baik. Ya alhamdulillah akhirnya yang sudah keluar itu berhasil gitu. Tetapi ada momen juga biasanya kalau pengajuan pertama itu lebih banyak kemudahan karena asesornya pun juga belum pengalaman. Jadi memanfaatkan momen itu sebenarnya. Ya, jadi mungkin ya karena asesornya juga belum pengalaman sehingga banyak kemudahan yang diperoleh karena masih pengajuan di generasi pertama. Jadi ini cerita sedikit tentang kasus di UB, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi atau FIA. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang saya sampaikan ini ya hanya bagaimana menyiapkan borang ya ISK ini. Jadi simpel kalau tadi dari filosofinya yang sudah disampaikan oleh Pak Bernard di pagi hari, ya kita prakteknya aja seperti ini, simple gitu. Nah, jadi tadi juga sudah disampaikan apa itu ISK, yaitu instrumen tambahan untuk konversi peringkat akreditasi 7 standar menjadi peringkat akreditasi 9 standar, unggul, baik sekali, dan baik. Prinsip dasar konversi itu harus memenuhi syarat perlu terakreditasi, syarat perlu peringkat terakreditasi, pelampauan SNDT, transisi menuju outcome based accreditation. Ya, transisi menuju outcome based accreditation inilah yang tercermin pada lulusan. Ya, kalau dulu yang borang 7 standar itu lebih menekankan pada input dan proses. Sekarang pada borang yang 9 standar atau 4.0 itu ya sudah lebih cenderung ke output dan outcome-nya. Karena itu profil lulusan, kesesuaian pekerjaan itu menjadi penting, ya, menjadi penting. Juga penekanan pada standar nasional pendidikan, ya. Kalau sekarang standar nasional pendidikan itu standar nasional pendidikan tahun 2020 yang juga tidak banyak berubah, ya, masih tetap menggunakan 8 standar. Jadi ke sana. Ya. Nah, mengapa diperlukan ISK? ISK itu diperlukan karena adanya perbedaan akreditasi program studi
3.0 dibandingkan APS 4.0. Karena adanya perbedaan itu, maka tidak ada kesetaraan hasil akreditasi. Walaupun sama-sama ada 3 peringkat, tetapi itu berbeda. Ya, peringkatnya sama 3, yaitu A, B, C. Tapi apakah A itu sama dengan unggul, B sama dengan baik sekali, C sama dengan baik? Itu tidak demikian. Hanya saja sekarang ini sebenarnya kalau saya sebagai pengelola PS itu, kondisi apapun saya akan mengajukan ISK itu. Karena kalau kita mendapatkan misalnya sekarang C, nanti bisa dikonversi menjadi baik, ya, orang akan lebih paham bahwa akreditasi kita terakreditasi baik daripada peringkat C tadi. Ya. Jadi sense-nya, makna baik itu di masyarakat lebih bisa dipahami daripada C. Jadi di situ. Ya. Jadi berdasarkan latar belakang seperti ini, karena APS 4.0 itu sudah diberlakukan, maka sebenarnya ini untuk tidak memberatkan bagi UPPS, diberi kesempatan melakukan, ya, pengajuan konversi, ya, melakukan pengajuan konversi. Jadi ke sana. Itu kalau saya memaknainya seperti itu. Ya. Nah, ISK ini untuk siapa? Ya. Jadi siapa yang memerlukan ISK? Ini ada 5 kemungkinan yang di sini. Ya. Yaitu PS terakreditasi pada tanggal 28 Januari belum mengajukan usulan reakreditasi. Ya. Nah, dari 5 ini, ya, dari 5 ini, kalau tadi Bu Bulan menanyakan, ya, Bu Bulan menanyakan untuk PSMAB, untuk PSMAB yang belum punya lulusan, belum terakreditasi, karena masih akreditasi pertama ketika pembukaan itu, ya. Dan biasanya itu kan bukan biasanya kan setelah itu baru diikuti pengajuan akreditasi. Mestinya kan begitu Bu Bulan ya? Betul, Prof. Ya, dan itu sudah dilakukan belum? Yang akreditasi minimum sudah dapat, untuk yang pengajuan sedang proses. Nah, mestinya itu termasuk yang belum mengajukan akreditasi. Ya. Karena belum mengajukan akreditasi, ya, jadi PS baru tanggal 20 Januari telah mengajukan usulan akreditasi pertama dengan 7 standar. Ini kan belum, Bu. Ya. PS tidak terakreditasi, ya, PS terakreditasi pada tanggal 28 Januari, ya. Jadi kalau saya memaknai dari kasusnya PSMAB itu mestinya mengajukan, ya, jadi bukan ISK. Kalau menurut saya mengajukan akreditasi dengan borang atau dengan APS 4.0. Itu kalau menurut saya. Jadi pengajuan akreditasi pertama langsung menggunakan 4.0, berarti 9 standar. Ya. Jadi itu kalau menurut saya. Karena apa? Yang akreditasi pertama itu akreditasi, ya, prosesnya itu yang tidak melalui borang. Borangnya adalah sebenarnya borang pengusulan PS, ya. Jadi di sana. Sehingga akreditasi pertama itu yang menggunakan
9 standar sehingga tidak perlu mengajukan ISK. Itu kalau menurut saya. Jadi di sana. Nah, tapi semuanya itu kan interpretasi berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi di situ. Ya. Bagaimana mengajukan ISK? Ya. Pengajuan ISK itu mandiri, berarti tipe 1 dan 5. Jadi misalnya ISK cukup ISK saja, atau bersama dengan borang 7 standar kalau tipe 2, 3, dan 4. Ya, tipe 2, 3, dan 4. Ya. Nah, kalau diundip kecuali yang MAB tadi mestinya bisa mengajukan yang mandiri ini. Ya. Bisa mengajukan yang mandiri. Cukup ISK saja, tidak perlu melengkapi atau bersama-sama dengan borang 7 standar. Jadi itu. Nah, ini yang tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, ya, bahwa skor minimal untuk konversi peringkat ini harus dipenuhi semua. Ya, kalau salah satu ini tidak terpenuhi, ya maka itu tidak bisa ya dikonversi. Jadi skor minimal untuk konversi peringkat ini sarjana dan sarjana terapan, ya. Jadi kecukupan jumlah DTPS-nya, ya kalau skornya hanya 2 berarti hanya baik. Kalau 2 di sini juga baik sekali, tetapi untuk baik sekali itu jabatan akademik DTPS-nya skornya minimal 3, ya. Dan seterusnya publikasi ilmiah mahasiswa itu 2,5. Ya, jadi ke sana. Nah, ini sebenarnya yang menjadi masalah untuk di S1 itu karena publikasi ilmiah mahasiswa S1 itu kalau di UB tidak wajib, tapi boleh, ya, tidak wajib. Sehingga untuk memenuhi ini ya cukup berat karena tidak wajib, karena ada edaran tidak wajib mempublikasikan, ya. Jadi ke sana, ya. Tapi beberapa mahasiswa yang memang karya tulisnya itu bagus, ya, itu diminta untuk dipublikasikan. Nah, ini sebenarnya yang bisa digunakan di situ. Ya, kalau dari sisi jabatan akademik, saya kira program studi yang di Undip, ya, saya kira tidak ada masalah karena termasuk pengalaman yang ada di UB, jabatan akademik dan juga jumlah dosen tetapnya itu relatif mudah untuk dipenuhi, ya, relatif mudah untuk dipenuhi. Termasuk pelampauan SN dikti. Jadi di sana. Nah, ini untuk dokter dan dokter terapan. Ya, saya ingat yang saya kutipkan ini sebenarnya yang saya tahu bahwa di saya mulai dari ini magister. Saya kembali lagi ada magister, ya, karena saya tahu kalau di Undip juga ada magister, ya. Jadi di sana. Jadi seperti ini, ya. Sedangkan untuk dokter, karena saya juga tahu kalau di Undip juga sudah ada program doktornya, ya. Kalau dokter itu justru untuk unggul penekanannya ada pada publikasi ilmiah mahasiswa. Kalau yang atas di sini relatif lebih mudah dipenuhi.
Ya, kalau sekarang ini kasus di UB untuk jabatan akademik dosen itu tidak masalah. Tapi kira-kira ke depan ya itu nampaknya akan menjadi masalah karena banyaknya dosen yang terhambat untuk naik ke LK ya maupun ke guru besar. Jadi yang banyak itu numpuk di lektor. Ya, ini mungkin ke depan akan menjadi masalah. Jadi di sana. Nah, ISK sarjana, dosen tetap itu ini yang akan dinilai kecukupan jumlah. Ya, ketentuan hanya cukup 5, tapi apakah 5 ya tergantung dari jumlah mahasiswanya. Kalau setiap tahun jumlah mahasiswa terima 600, ya 4 tahun berarti 2.400. Kalau rasionya itu dibuat 30 atau 35, berarti tinggal berapa dosen tetap PS-nya. Jabatan akademik, ya, saya kira sampai lektor itu tidak masalah. Kalau sudah lektor kepala dan guru besar yang menjadi masalah besar. Kualifikasi akademik, saya kira juga lebih mudah memperoleh kualifikasi akademik daripada jabatan akademik. Kurikulum, ya, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses upgrade kurikulum atau evaluasi kurikulum. Seperti apa keterlibatannya? Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI dan SKKNI. Ya, jadi di sini karena itu capaian pembelajaran sekarang ini kalau di kami di UB itu menjadi perhatian. Jadi capaian pembelajaran lulusannya seperti apa, terus capaian pembelajaran mata kuliah, dari mata kuliah nanti sampai ke capaian pembelajaran setiap bahan kajiannya. Ya, apakah struktur kurikulumnya mencerminkan profil lulusan yang ditetapkan oleh program studi. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Penjaminan mutu, ya, penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu internal dari perspektif kelembagaan yang tadi pagi juga sudah disinggung. Kalau saya kira tadi di Undip itu ada, kalau di UB itu ada pusat jaminan mutu itu di universitas, gugus jaminan mutu itu ada di fakultas, dan unit jaminan mutu itu ada di jurusan atau departemen. Ya, ada di jurusan atau departemen. Dokumen standar mutu juga harus dilengkapi. Saya kira semuanya kalau sudah memiliki sistem penjaminan mutu itu tidak sulit, ya. Kalau di UB itu ada audit internal mutu, ya. Ada AIMS, audit internal mutu, ya. Setahun sekali diadakan audit. Dari audit itu, ya, nanti hasilnya masuk kepada sistem, ya, yang bisa dimonitor apakah temuan audit ini sudah ditindaklanjuti atau belum, ya. Kalau ketika saya menjadi ketua jurusan itu biasanya audit diselenggarakan pada bulan Oktober, ya. Jadi Oktober nanti harapannya tindak lanjut, jadi harus di close itu 1 bulan kemudian, ya. Dan ada tidaknya pelampauan SN Dikti. Pelampauan SN Dikti, SN Diktinya ini baik secara
Kalau saya mengatakannya secara horizontal maupun secara vertikal. Ya, kalau saya seperti itu memaknainya. Kalau SNDikti itu menetapkan ada 8 standar, ya, maka kalau kita bisa merumuskan standar pendidikannya itu lebih dari 8, itu berarti ada pelampian SNDikti. Kalau dari masing-masing standar tadi kita tambahkan lagi, ya, maka itu juga merupakan indikasi adanya pelampian SNDikti. Yang sering saya jumpai adalah, ya, kalau di perguruan tinggi lain itu dia hanya menyebutkan saja bahwa standar misalnya lulusan, ya, tapi tidak menetapkan ukuran standarnya. Misalnya standar lulusan itu IPK-nya berapa, terus katakanlah masa studinya itu berapa. Nah, itu tidak ada. Jadi hanya disebutkan standar lulusan, nah, gitu. Nah, itu bukan seperti itu sebenarnya. Jadi standarnya itu seperti apa yang bisa digunakan untuk monitoring kegiatan pembelajarannya itu. Ya. Terus yang keempat itu adalah pelacakan lulusan. Ya, sistem pelacakan lulusan apakah tersistem, ya, yang diadakan secara reguler, ya, dan terus menerus, ya, dan hasilnya itu ditindaklanjuti, ya. Semua itu harus terekam, terdokumentasi, ya, kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi PS-nya itu seperti apa. Ya, alhamdulillah kalau di administrasi bisnis kebanyakan bidang kerjanya itu sesuai dengan kompetensi program studi. Waktu tunggu juga itu sangat menentukan. Waktu tunggu juga sangat menentukan. Nah, Standar Nasional Pendidikan itu, ini saya kutipkan yang tahun 2020 adalah seperti ini. Mulai kompetensi lulusan sampai pembiayaan pembelajaran. Ya. Jadi di sana. Sistem penjaminan mutu, dokumen formal SPMI ada atau tidak, bukti implementasi SPM-nya itu ada atau tidak, dan efektivitas pelaksanaan SPM itu bagaimana. Ini yang akan di-assess, yang akan dievaluasi oleh asesor. Ya, yang akan dievaluasi oleh asesor. Nah, dokumen formal SPMI, ya, berisi tentang organ atau fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, bukti tindak lanjut. Jadi ini kalau saya yakin kalau di Undip mestinya sudah tersedia semua, ya, sudah tersedia semua, ya. Jadi di sini, ya, dokumennya tentu saja saya yakin itu juga lengkap, auditor internalnya, ya, kemungkinan juga ada kalau di UB memang memiliki auditor internal, dan untuk menjadi auditor internal itu melalui proses seleksi dan juga pelatihan, ya. Jadi itu tidak semua dosen itu bisa menjadi auditor internal, ya. Hasil auditnya itu bagaimana, terus bukti tindak lanjutnya. Bukti implementasi SPM atau rapat temuan manajemen, ya, hasil audit internalnya seperti apa, umpan baliknya, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan,
tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen. Sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, rekomendasi untuk peningkatan. Kalau teman-teman di bisnis, ini sebenarnya kan penjaminan mutu itu seperti continuous improvement, ya, atau total quality management. Jadi ke sana. Jadi itu arahnya adalah ke sana. Jadi ada tidaknya continuous improvement pada sistem mutu yang dibangun oleh UBPS. Efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, keberadaan dokumen formal, penetapan standar mutu, ya. Jadi standar mutunya ini misalnya tingkat keketatan seleksinya ada atau tidak, contohnya. Di nyuwun sewu, waktunya sudah habis. Oke. Jadi 5 menit lagi ya, Prof. Ya. Konsistensi pelaksanaan standar mutu, saya kira sudah nggak banyak kok, tinggal sudah hampir habis di sini. Monep dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Terus, jadi untuk bisa ditindaklanjuti itu harus memenuhi syarat tadi. Ini putusan hasil assessment. Jika satu atau lebih butir penilaian memperoleh nilai kurang dari skor minimal, maka peringkat akreditasi yang diperoleh dengan instrumen akreditasi 7 standar tidak dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru dengan instrumen APS 4.0. Jadi seperti itu, ini sumber yang saya pakai, terus terang bahan yang saya peroleh dari BAN PT. Ya. Jadi ke sana. Terus yang terakhir, sebenarnya saya ingin menunjukkan supaya praktis itu adalah ini yang tadi juga sudah disajikan oleh Pak Bernard. Ini adalah contoh laporan assessment, ya. Kalau yang menunya itu adalah seperti ini, ya. Laporan assessment dari ISK, ya. Jadi contohnya adalah seperti ini, ya. Isiannya itu cukup simpel seperti tadi yang saya katakan, ya. Itu hanya ada 10 kalau tidak salah, ya, 10 poin di sini, 10 poin. Jadi sebenarnya simpel saja, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan asesor, ya, bahwa prodi kita layak, ya, memperoleh peringkat akreditasi, ya, yang dikonversi dari ABC menjadi unggul, baik sekali, dan baik. Contohnya adalah seperti ini. Sehingga kalau bagi asesor untuk mengakses borang ISK itu cukup simpel, ya, cukup simpel di sini. Dan borangnya pun juga hanya ada LED sama laporan kinerja program studi. Saya kira itu aja Bu Bulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Bulan sebagai moderator. Materi sangat Prof. Kusdi yang sudah menyampaikan materi lebih implementatif lagi, jadi kita bisa membayangkan sebagai pengelola khususnya, ya, isi-isi dari borang ISK apa saja, skor-skor minimal yang harus diperhatikan, kemudian sampai ke bukti implementasi dari bagaimana efektivitas SPMI, begitu ya, sampai ke
adanya auditor internal, betul Prof, bahwa di kami kalau urusan penjaminan mutu, insya Allah sudah sudah cukup baik lah, sama dengan UB. Kemudian ada hasil audit dan tindak lanjutnya sampai pada putusan hasil. Dan kalau tidak salah di dalam elemen SPMI 5 aspek itu ya, itu adalah salah satu komponen yaitu adanya benchmark gitu. Jadi kita prodi itu atau PPS dalam kaitannya dengan pelaksanaan penjaminan mutu itu harus memiliki benchmark gitu. Nah, terus terang saya sendiri karena nama besar UB ya, kemudian skor-skor dari prodinya untuk akreditasi selalu tinggi, makanya saya sempat Prof mencari-cari begitu. Borangnya UB itu seperti apa sih gitu, nanya-nanya gitu. Dan dapat. Dan memang kalau saya baca itu sangat bagus, komprehensif gitu ya. Tidak hanya dari penyampaian, tapi memang dari sisi resources, UB itu memang sudah sangat unggul gitu. Ya tidak heran karena ini proses yang panjang ya. Kemudian Bapak Ibu pengelola khususnya disampaikan oleh Prof. Kuci bahwa ISK itu jauh lebih simpel gitu ya. Kemudian asesornya juga mungkin lebih mudah. Kalau saya sebagai asesor misalnya untuk borang yang biasa saya menghabiskan 3 hari begitu untuk bisa menyelesaikan asesmen. Maka kalau ISK itu saya cukup semalam Prof. Jadi memang memang artinya effort dari pengelola juga akan lebih kecil begitu. Materinya sangat Prof. Kusdi untuk materinya. Selanjutnya Bapak Ibu kita masih memiliki satu narasumber lagi yaitu Bapak Dr. Udi Budi Wibowo. Beliau ini S1 Administrasi Negara UGM bersama Pak Marom itu teman lama beliau. Yeah. Kalau Pak Marom tadi saya lihat ada di sini, apakah masih ada? Saya kurang paham ini. Kalau dengan masih ada. Kalau dengan Pak Marom itu teman lama, kalau dengan saya teman baru begitu. Karena saya mengenal beliau itu di penyegaran asesor. Dan kenapa ketika ditanya Mas Agus Naryoso, saya menyarankan salah satu nama yang lain lagi adalah Pak Udi adalah karena ketika penyegaran pekerjaan beliau itu yang dijadikan sebagai tolak ukur oleh teman-teman yang lain karena memang bagus gitu. Artinya penilaiannya sangat komprehensif dan jeli juga. Jadi representatif beliau menjadi narasumber kita kali ini. Pengalaman jabatan tentu saja sangat beragam ya. Pernah menjadi ketua program studi S2 karena itu sebagai salah satu syarat wajib asesor bagaimanapun ya. Kemudian S2-nya beliau di Administrasi Pendidikan IKIP Bandung dan S3-nya di Administrasi Pendidikan UPI. Kali ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan mekanisme persyaratan prosedur dan permohonan banding ISK, paradigma asesmen, dan permohonan banding ISK, maaf. Pak Udi, monggo Bapak memiliki waktu 30 menit, walaupun sudah terkurangi ya, tapi semoga nanti diskusinya bisa tetap komprehensif begitu. Monggo Pak Udi, kami persilakan. Matur nuwun Bu Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Pak Dekan, Wakil Dekan, tim penjamu FISIP Undip, para Kaprodi, Sekprodi maupun di situ namanya departemen itu ya. Juga ya teman-teman semua, jadi teman-teman asesor, termasuk juga teman saya itu Pak Marom di situ. Nyuwun sewu, mohon izin Pak Prof. Kusti untuk menyampaikan beberapa hal melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak. Ya, yang pertama saya juga mohon maaf itu di flyer webinarnya itu foto saya itu foto masih muda gitu. Jadi
Pak Agus katanya ngambil di internet, jadi wah katanya kok masih muda, padahal saya sudah beda. Sudah Tapi masih muda, Pak. Jadi TOP udah tua. Jadi yang kedua, mohon maaf juga apabila sinyal di tempat saya ini terkadang kok putus nyambung gitu ya. Tapi mudah-mudahan hari ini enggak gitu. Terus yang ketiga, mudah-mudahan tidak sampai 15 menit atau 30 menit, Bu. Mudah-mudahan hanya 10 menit saja, karena tadi dari ketiga narasumber sudah menyampaikan hal-hal yang sangat lengkap sekali terkait dengan peraturan ISK ini. Nah, oleh karena itu saya akan menyampaikan pengalaman pribadi sebagai ketua penjamu maupun sebagai, kebetulan saya pernah menjadi ketua penjamu di PASTA, di ini juga sekarang di FIP, di UNY juga begitu. Dan juga pengalaman saya sebagai asesor selama ini ya. Jadi sekali lagi saya akan sampaikan pengalaman seperti ini. Mohon izin untuk men-share ini ya. Oke. Nah ini saya kira ini. Ya, jadi belajar dari pengalaman selama ini terkait dengan akreditasi apapun, yang pertama itu sebetulnya kita harus menyadari bahwa akreditasi ini pada prinsipnya itu adalah kita menjalankan budaya mutu, gitu ya. Jadi sekali lagi kita menjalankan budaya mutu terkait dengan perilaku dan bukti, gitu ya. Gitu. Nah, seringkali kan kita ya merasa kita itu sudah bermutu, gitu. Sudah bermutu. Ya, apalagi ini pengalaman saya kan di perguruan tinggi itu merasa sudah besar gitu ya. Ini saya tidak ngerasani Undip, ngerasani secara umum termasuk juga di perguruan tinggi saya gitu loh. Itu sekarang merasa sudah hebat, terus lupa. Ketika ditanya mana sih bukti bahwa di perguruan tinggi panjenengan hebat itu mana sih? Susah. Tadi kan ini tadi dari diskusi awal kan itu persoalannya terkadang bagaimana sih kita menyediakan bukti sahih gitu ya, bukti sahih terhadap pelaksanaan penjaminan mutu itu dari berbagai kriteria tadi itu tidak mudah kan itu. Itu. Yang kedua yang jadi tadi refleksi saya dan teman-teman itu bagaimana sih memahami dan mencermati panduan atau pedoman. Ini tadi dari diskusi-diskusi tadi kan juga tidak hanya asesi ya, tidak hanya prodi. Dari aspek asesor sendiri juga masih terjadi tadi ya, ada beberapa ya tidak bertentangan sih, tetapi artinya ada perbedaan itu. Meskipun Ban PT sudah berupaya untuk memberikan deskripsi yang jelas gitu loh, ya kan? Apalagi pada aspek asesi gitu ya, prodi gitu. Prodi kan misalnya prodi saat ini sudah paham karena sudah memahami, sudah mempelajari gitu. Tetapi nanti begitu ganti pimpinan, susah lagi. Terkadang ini pengalaman saya sebagai asesor itu, rasanya itu ini pedoman kan sudah jelas banget, tetapi begitu membaca tadi laporan-laporan LED ataupun LKPS gitu ya, kok kayak begini ya gitu loh. Itu repotnya karena terkadang tidak bisa memahami atau mencermati panduan secara tepat gitu. Kalau asesor ya mungkin karena selalu menilai gitu jadi lama-lama ya hafal gitu ya. Apalagi tadi bulan gitu ya, sampai SK aja semalam sudah langsung jadi ya Bu ya. Iya. Tapi kalau yang 9 kriteria kita harus harus membaca 2-3 kali gitu.
Tentu sekali lagi kita perlu memahami, dan kalau saya, pengalaman saya itu kalau menilai LED itu harus bolak-balik gitu. Karena kasihan kalau mungkin datanya ada di bagian sebelah, bagian LKPS, di depan, di belakang, itu yang kita perlu cermati itu. Nah, itu salah satunya, mohon maaf saya terkadang itu Bu. Sehingga kita cermat banget itu ya, caranya harus begitu gitu, bolak-balik gitu. Sehingga juga terkenal asesor yang galak juga gitu loh Bu. Jadi sekali lagi ini persoalan bagaimana mencermati panduan atau pedoman dengan baik gitu. Persoalan yang ketiga ini tadi juga menjadi diskusi asesor sebelumnya, itu adalah ketersediaan data atau informasi. Jadi persoalannya berapa banyak sih UPPS atau fakultas atau prodi itu mempunyai data atau informasi tersebut. Baik terkait dengan kuantitas gitu ya, atau komprehensif, atau kualitas maupun validitas dari data-data yang terkait dengan 9 kriteria yang dimintakan PT itu. Kalau sudah ada, kita punya banyak, di mana itu data informasi tersebut bisa kita akses, kan itu toh. Nah, seringkali itu dari pengalaman-pengalaman kami melakukan visitasi itu terkadang gitu. Wah, datanya di mana ini? Nah, nanti jawaban prodi, Pak, datanya itu ada di UPPS. Kalau UPPS ditanya, datanya ada di universitas. Nah, ini jadi saya terkadang menjelaskan, oh kalau gitu ya udah skornya dikasihkan ke di universitas saja gitu. Jadi sekali lagi sudah punya banyak data, tetapi seringkali tidak bisa diakses, khususnya pada level prodi gitu ya, level prodi. Sehingga tadi beberapa kasus ya istilah tadi ya Bu ya, dan teman-teman sekalian itu borang gitu loh, bohong dan ngarang kan gitu. Padahal enggak, seharusnya itu basis menulis LED maupun LKPS ini kan jelas datanya harus faktual. Nah, oleh karena itu tugas kita sekarang ini sebagai prodi itu adalah mengupdate data setiap saat. Dan update data ini sekarang ini harus bisa terekam sampai ke PDDikti, gitu ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, baik terkait dengan akreditasi, ISK, IPPA dan sebagainya, itu basis datanya adalah untuk perguruan tinggi di PDDikti. Dulu saya mengikuti perkembangan di PAN PT ini, itu kan Pak Chan pada waktu itu cerita, pokoknya di masa depan itu basis dari akreditasi itu adalah pendataan yang ada di PDDikti. Gitu. Dulu mulai dari sekitar 30%, 40%, lah ini sekarang sudah sekitar 70% kalau tidak salah itu basisnya adalah PDDikti. Oleh karena itu ini teman-teman di prodi sampai ke UPPS sampai ke universitas itu harus punya link ke PDDikti supaya updating data yang dilakukan oleh prodi itu sampai ke sana. Karena banyak kejadian pengalaman itu ya, terutama di perguruan tinggi saya. Itu tadi misalnya persoalan data home base, dosen home base itu. Ya kesalahan program studi juga sih terkadang karena untuk kepentingan akreditasi tadinya kan dipindah-pindah gitu ya home base-nya ya. Saya enggak tahu kalau di Undip, enggak tahu di UB Pak Kusti juga enggak tahu saya. Di prodi kami itu kan sebetulnya centang ke sini gitu, ditarik ke sana ke sini kan gitu. Ketika mau kepentingan akreditasi dipindahkan kan gitu. Nah, itu jadi centang perentang enggak karuan. Ini kelihatan di PDDikti-nya. Sehingga ketika tadi mau diajukan akreditasi,
Ternyata tidak bisa. Termasuk di pengalaman kami sekarang ini kena IPPA, Pak Prof. Gusti, baik APT maupun di beberapa prodi, gitu Bu Bulan. Jadi kena IPPA karena itu tadi jumlah dosen home base-nya maupun jumlah mahasiswanya itu kurang pas. Nah, oleh karena itu sekali lagi Ibu Bapak sekalian, pendataan ini sangat penting dan pendataan ini perlu dilacak supaya sinkron antara data-data di lembaga dengan data-data yang terekam di PDDikti gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang berikutnya tadi kan ada SK, ada hanya 4 komponen dan sebagainya sudah dijelaskan, termasuk juga tadi secara jelas sekali Prof. Gusti sudah menyampaikan. Nah, yang perlu Ibu Bapak ketahui, perlu pahami, bagaimana mendeskripsikan setiap butir itu secara naratif faktual, gitu ya. Tadi Prof. Gusti menyampaikan bagaimana sih meyakinkan asesor, meyakinkan validator kan itu, dan juga meyakinkan dewan eksekutif, gitu. Supaya deskripsi kita itu tadi tidak lebih indah dari aslinya kan itu. Ini seringkali tadi kan ada kasus di perguruan tinggi ya ini swasta beberapa terjadi yang menyewa menyewa peralatan tadi kan itu. Sehingga LED maupun tadi kalau zaman dulu namanya borang itu borangnya lebih indah dari aslinya. Nah, sebaliknya menurut pengalaman saya di PTN ini, yaitu tadi karena merasa sudah hebat, sudah merasa besar, itu terkadang deskripsinya itu pelit. Sudah punya data banyak, sudah punya, gitu loh, sudah punya banyak kegiatan. Tadi yang persoalan nomor 1 tadi kan, ketika ditanya buktinya mana, itu sebenarnya banyak, tetapi tidak terekam dengan baik, gitu. Sehingga tadi sebetulnya nilainya bisa maksimal, tetapi akhirnya kurang maksimal. Ya kalau kebetulan asesornya mau menggali, mau menambahkan kan gitu. Tapi terkadang kan ada asesor udah kalau memang segitu ya sudah cukup segitu. Nah ini yang merugikan kita. Gitu. Nah oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu di dalam menyusun ISK ini nanti tolong tadi deskripsinya supaya memperhatikan deskriptor atau indikator yang diminta setiap butir gitu. Apa sih yang diminta di situ gitu. Ditulis di situ dan sekali lagi untuk meyakinkan itu sebaiknya ya ada linknya gitu loh misalnya gitu. Biasanya kalau zaman sekarang dikasih hyperlink. Misalnya ketika kita tadi mengatakan mana sih dokumen penjaminan mutunya, tinggal diperlinkkan saja. Terus mana tadi hasil AMI-nya misalnya, dibuat dokumen hiperlink cukup saya kira sehingga itu bisa meyakinkan asesor gitu loh di dalam menilai borang ISK itu. Baik Ibu Bapak sekalian, saya lanjutkan terkait dengan ini refleksi ini untuk lembaga saya gitu. Sekali lagi mudah-mudahan di lembaga Ibu Bapak sekalian tidak gitu. Biasanya tugas dosen itu kan hanya melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Bukan melakukan kegiatan administrasi kan itu dia. Kita mengajar gitu kan. Pagi sampai sore bahkan sampai malam sekarang ini dengan daring itu rasanya kok ngajar itu sampai malam gitu ya. Kalau enggak pimpinan kita, Pak, nanti rapatnya malam ya, karena pagi ngajar. Jadi sekarang ini sebetulnya full daring gitu ya, gitu. Nah ini, Ibu Bapak sekalian, karena dosen itu kerjanya mandiri, gitu ya, kerjanya itu ya udah kebanyakan dokumen-dokumennya itu disimpan sendiri, gitu loh. Nah ini yang terkadang merepotkan, ketika mau akreditasi ISK atau IPPA ya tadi kan ada juga sekarang ini kan ya sebetulnya tidak ada
akreditasi yang blundung gitu ya, nggak ada itu, perpanjangan juga nggak ada prinsipnya, karena ada pemantauan juga. Artinya berarti itu juga tetap kita harus tadi pendataan itu harus bagus. Nah, dalam konteks ini perlu ada semacam cara bagaimana supaya kegiatan-kegiatan seluruh dosen ini, termasuk kegiatan pendukungnya itu terdata dengan baik, terdokumentasi dengan baik, gitu. Sehingga ini sebagai bahan tadi, misalnya terkait dengan citasi, kita terkadang di lembaga kami itu cari citasi dosen susah gitu loh. Gitu. Terus cari apa lagi ya? Oke, ada di penelitian di Simlit Tapmas gitu. Nah, itu kan baru dari dana DIPA. Nah, belum kalau dari dana-dana kerjasama, belum semuanya itu terrekod di sistem itu. Gitu. Yang berikutnya tugas mahasiswa dan alumni. Apa itu kegiatannya? Itu juga begitu. Prestasi akademis, prestasi non akademis, treasure study tadi kan itu. Seringkali kita sudah lakukan semuanya, tetapi tadi kan ada diskusi Google Form-nya ada, tetapi ketika ditanya mana sih hasil analisisnya, mana tindak lanjutnya, enggak ada. Itu juga sekali lagi kelemahan-kelemahan, khususnya ini yang terjadi di tempat kami gitu loh. Kita merasa sudah ada sistem, namanya di tempat saya itu sistem informasinya itu Simonev atau Simona gitu loh. Macam-macam itu tadi ada datanya semua, tetapi begitu ditanya mana sih hasil analisisnya, sehingga di situ kita mengetahui ada hal-hal yang kurang maupun ada hal yang perlu diperbaiki. Itu belum baik. Demikian juga yang terkait dengan data data tendik gitu ya, juga data tugas pengelola. Ini kan juga begitu. Jadi bagaimana pengerahan sumber daya, baik SDM, sarana prasarana maupun pendanaan, ini yang dilakukan oleh UPPS, apakah terdata dengan baik? Misalnya kalau kita bicara tentang anggaran gitu ya Bu, Ibu sekalian, susah ini didapatkan. Aneh juga ya ketika di tata pamongnya di atas itu disebutkan ada transparansi, ada tanggung jawab, ada apalagi akuntabilitas dan sebagainya. Tapi ketika ditanya persoalan pendanaan ini, itu hanya susah dilihat. Jadi kok aneh juga di sana ngomong transparansi, akuntabilitas, tapi di bawah susah. Nah ini, oleh karena itu sekali lagi, data-data terkait dengan UPPS, bahkan di universitasnya juga ya, di lembaga induknya perguruan tinggi, itu juga harus bisa menunjukkan bahwa itu dikerahkan untuk mengembangkan ataupun merealisasikan visi keilmuan dari prodi atau departemen, gitu saya kira itu. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang terakhir ini dari refleksi saya itu, jadi bagaimana sih sistem pendataan atau informasi katakanlah dari 9 kriteria di atas, gitu. Bagaimana itu? Nah, saya pernah benchmarking di perguruan tinggi negeri, salah satu top perguruan tinggi negeri di Jawa, berada di Jawa, dan juga perguruan tinggi swasta ada di Jakarta. Itu luar biasa itu Ibu-Bapak sekalian. Jadi mereka membangun satu sistem informasi yang sudah inline dengan 9 kriteria ini, gitu loh. Sehingga pimpinan itu kalau mau ngeklik real time saat ini itu sudah tahu berapa kira-kira, artinya kemungkinan skornya dari prodi tersebut. Nah, oleh karena itu mau
ISK, mau IPPA, mau akreditasi kapanpun itu tidak menjadi persoalan. Gitu. Jadi sekali lagi, menurut pengalaman kami itu ini tadi. Jadi bagaimana membangun sistem informasi terkait dengan budaya mutu ini? Oke, kalau kita mau menggunakan acuan yang 9 kriteria, karena 9 kriteria ini juga sebenarnya kan basisnya akreditasi luar negeri juga internasional, baik FIBA, ASII, ASIIN dan seterusnya sesuai dengan klasternya gitu. Itu saya kira itu tadi. Jadi kita bangun sistem informasi ini baik yang terkait dengan kegiatan dosen, kegiatan mahasiswa, alumni gitu ya, kegiatan tendik juga gitu, maupun kegiatan UPPS sendiri dari sisi aspek pengelolaan kan gitu. Jadi kalau pendataan ini sudah bagus gitu ya, artinya lengkap gitu ya, komprehensif, terus bisa diakses dengan cepat, itu nggak jadi persoalan tadi. Nah, seringkali yang jadi persoalan adalah tadi perguruan tinggi yang tidak pernah melakukan pendataan ini dengan baik. Gitu. Ini yang jadi tantangan kita. Nah, saya kira itu Bu Bulan, saya tidak akan menjelaskan yang bawah-bawahnya tadi karena saya sama dengan teman-teman yang lain itu basisnya peraturan. Oleh karena itu sekali lagi bagaimana membaca peraturan itu dan mengimplementasikan. Saya punya pengalaman ketika dulu menyusun tesis itu, menyusun disertasi itu saya kan terkait dengan urusan sertifikasi sertifikasi guru gitu. Nah, saya punya salah satu narasumbernya itu DPR Pusat, yaitu Komisi 10 Pak Prof. Arifin dari Makassar, itu pernah mengatakan begini, sebetulnya Pak Udi, kelemahan kita itu adalah membaca peraturan, membaca pedoman. Karena kita kebanyakan dosen itu kan membacanya literatur ya, literatur yang akademik gitu loh. Terus tugas-tugas yang kayak gini itu rasanya itu urusan administrasi itu. Jadi akhirnya nggak dibaca gitu loh. Sehingga ketika menyusun LED maupun menyusun LKPS itu jadi gedebyakan gitu. Apalagi datanya tadi tidak tersusun dengan lengkap. Jadi saya kira itu nanti kalau soal teknis saya kira lebih baik kita diskusikan menurut pengalaman di prodi masing-masing kira-kira seperti apa, bagaimana penyelesaiannya. Saya kira itu Bu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Terima kasih. Khairul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Pak Udi yang sudah menyampaikan materi dengan komprehensif melengkapi materi-materi sebelumnya ya. Saya pikir Pak Udi akan kehabisan materi begitu karena pembicara terakhir. Tapi ternyata masih banyak sekali ceritanya dan sebetulnya belum semuanya kalau kita mau membicarakan terkait ISK gitu ya. Beberapa poin yang saya dapat dari Pak Udi, teman-teman yang kebetulan mungkin sedang menyusun ISK atau borang akreditasi, penting menurut beliau bahwa ketika menyusun borang itu isinya mesti deskriptif, naratif, faktual gitu ya. Jadi sampaikan poin-poin sebagaimana yang diminta dalam setiap butir borang begitu. Ada buku pedomannya, silahkan dibaca, kemudian diikuti. Karena poin-poin itulah yang dicari oleh asesor. Beruntung sekali kalau Bapak Ibu menemukan asesor seperti Pak Udi, karena beliau sangat amanah, memastikan bahwa tidak ada satu butir pun yang terlewat beliau baca gitu ya, yang akan merugikan prodi gitu, maka beliau berkenan membaca berkali-kali begitu. Tapi kan tidak semua asesor seperti itu. Kemudian ada beberapa poin reflektif ya. Jadi bahwa borang APS 40 ISK itu pada prinsipnya mengembalikan tugas dosen begitu. Jadi yang tadinya kita sangat sibuk dengan administrasi, ngumpul-ngumpulin ini itu secara administratif ya, habis di sana akhirnya tidak melakukan tridharma. Sekarang fokusnya adalah outcome tridharmanya mana, itu yang dicari gitu.
Kemudian mesti ada tindak lanjut dari tracer tadi, ada bukti yang sahih gitu ya. Tracer tidak sebatas memenuhi requirement akreditasi, tapi juga ada tindak lanjutnya, buktinya apa. Kemudian ada pelibatan UPPS yang lebih tinggi begitu. Jadi misalnya UPPS itu sebagai pihak yang paling in charge terkait dengan bagaimana penjamu di prodi gitu ya, dari universitas sampai ke prodi. Kemudian juga yang mengatur resources. Dan yang terakhir, penting sekiranya perguruan tinggi itu memiliki sistem pendataan atau informasi yang inline dengan kebutuhan data. Gitu. Jadi tidak mencari-cari, bisa data dibutuhkan real time, update, dan dengan mudah. Begitu. Jadi Bapak Ibu, itu adalah paparan dari dua narasumber kita, sangat bagus. Sampai sekarang saya belum mendapatkan pertanyaan baru, ada di chat box ya. Sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan, kita masih memiliki 15 menit untuk tanya jawab sebelum waktunya kita kembalikan kepada dekanat sebagai penyelenggara atau TPMF. Sembari menunggu, sekiranya berkenan, saya mau ajukan pertanyaan dulu ini ke Prof. Kusdi. Prof. Kusdi, setahu saya bahwa Adbis UB itu sudah mendapatkan akreditasi internasional gitu. Tapi kenapa setahu saya juga UB itu masih mau susah-susah payah mengajukan ISK, Prof. Padahal itu sudah otomatis, bukan tadi disampaikan. Kira-kira ada benefit terpisah begitu atau ada alasan khusus kenapa keduanya tetap dilalui, Prof? Ya, jadi Adbis UB itu memang terakreditasi internasional. Saya lupa namanya, tetapi badan akreditasinya itu belum diakui oleh BAN-PT. Oleh Dikti. Oleh Dikti. Sehingga sekarang ini kenapa waktu ada kesempatan untuk ISK, terus terang saya begitu selesai diundang oleh BAN-PT sosialisasi itu, saya langsung hubungi Wadek 1, tolong siapkan tim pembuat ISK. Semua program studi harus mengajukan ISK, karena itu peluang, kesempatan gitu. Ya seperti tadi saya katakan, itu memanfaatkan situasi di mana kalau yang pertama itu asesornya pun juga belum paham gitu loh. Jadi masih banyak pemakluman, ya, banyak pemakluman. Jadi di sana, nah, kebetulan prediksi saya benar gitu kan, sehingga begitu mengajukan, ya alhamdulillah sudah turun, jadi sudah berubah menjadi unggul. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bekti, masa berlakunya itu 5 tahun. Jadi seperti kita mengajukan akreditasi baru. Jadi 5 tahun dari SK itu turun sampai 5 tahun ke depan. Nah, kalau di UB sekarang ini sedang memproses akreditasi internasional. Bahkan itu langsung dua lembaga akreditasi internasional. Yang satu dari Eropa, ACAS, yang satunya dari Amerika, IACBE. Prosesnya paralel. Jadi di situ. Kalau yang ACAS itu karena mengikuti instruksi universitas. Kalau yang IACBE itu inisiasi dari program studi dari departemen, sebenarnya dari jurusan. Kebetulan dapat hibah dari Dikti. Jadi di situ. Sehingga ya tim akreditasi di UB itu sekarang ada 4 yang harus disiapkan. ISK-nya baru selesai, terus ACAS, IACBE, sama AUN-QE. AUN-QE itu juga karena universitas. Jadi wajib ikuti, walaupun
tahun QA itu kan bukan akreditasi sebenarnya. Tapi karena dari universitas ya kita ikuti, sehingga semua dosen habis dialokasikan untuk menangani 4 kegiatan itu ceritanya. Tapi akhirnya semuanya jadi paham. Ya, itu Bu Bulan jawaban dari saya. Dan no wonder borangnya selalu bagus ya, Bro. Karena pengalamannya menulis borang sudah sangat panjang. Karena ya pengalaman itu kan. Yeah. Dan kebetulan kalau itu kan macam-macam, jadi hasil review itu kan akhirnya digunakan untuk memperbaiki. Perkaya, betul. Iya. Okay. Ini ikut nimbrung nambahi jawaban kalau di pengalaman di kami, Bu Bulan. Pak Udi, kami juga sudah beberapa prodi itu sudah dapat akreditasi dari ASIIK maupun ASIIN gitu ya. Itu juga mengajukan ISK. Itu asumsinya gini, karena di dalam negeri itu terkadang nggak ngerti itu yang akreditasi internasional. Dia nanyanya yang dari BAN gimana? Nah itu, sehingga akhirnya teman-teman mengajukan ISK seperti itu. Itu Bu, anunya alasannya gitu. Teman-teman Pak Udi sudah melengkapi. Bapak Ibu, kita masih ada waktu 9 menit. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ini sudah pada disambi dahar siang ini. Iya. Izin Pak Prof. Kusdi dan Pak Udi, tadi ada 2 pertanyaan dari sesi sebelumnya, tapi bagaimanapun relevan ya dengan panel kita. Jadi Bu Mega Rini Hersaputri, saya ambilkan dari chat box, dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi, ingin bertanya dalam butir 3, yaitu penjaminan mutu. Bagaimana agar nilai indikator pelampauan SN Dikti dapat maksimum? Apakah yang dimaksud dengan penetapan level daya saing? Mohon sekiranya Pak Udi atau Prof. Kusdi berkenan untuk memberikan tanggapan, karena bagaimanapun ini juga relevan. Ya, gimana? Saya dulu Pak Udi. Oh, monggo Prof, monggo. Ya. Ini nambahin, monggo. Ya, jadi kan gini, pelampauan SN Dikti itu kan sudah menetapkan standarnya. Nah, kalau sudah menetapkan standarnya, misalkan saja cakupan daya saingnya itu di mana. Nah, kalau misalnya cakupannya itu masih lokal, seperti yang ditetapkan pada SN Dikti, terus kita perluas menjadi nasional, itu yang dimaksud dengan pelampauan SN Dikti. Tetapi hal itu yang sering terjadi di lapangan, kadang-kadang deskripsinya itu tidak didukung oleh data. Nah, itu kan yang jadi repot. Jadi misalkan saja ada program studi itu pengajuan akreditasi yang pertama lagi. Ya. Terus dia daya saing lulusannya itu sudah nasional gitu kan. Padahal di tingkat nasional itu misalkan saja ya, kalau di bisnis itu udah ada perguruan tinggi yang sudah sangat mapan. Terus kita kan berpikir apa ya benar perguruan tinggi, program studi ini sudah bisa menyaingi program studi yang sudah sangat mapan, reputasinya itu bahkan sudah internasional. Kan jadi tidak masuk akal kan gitu. Jadi hal-hal yang demikian itu sebenarnya yang harus dipertimbangkan, ya. Jadi di situ. Jadi bukan hanya sekedar menuangkan apa yang diinginkan, tetapi kita harus melihat fakta kita itu seperti apa gitu. Itu sebenarnya ini kalau saya melihatnya selalu ke sana. Karena itu ketika kalau bukan ISK ya, tapi kalau saya melihat borang, saya menilai visi itu bukan pertama. Saya akan baca aja dulu, ya. Baca dari dosennya bagaimana,
Ya, terus sarana prasarananya bagaimana, kemampuan finansialnya bagaimana, ya, terus penelitiannya bagaimana, lah, terus kita lihat kalau kondisinya asumsi kita yang bawah tadi adalah berdasarkan fakta, ya, kalau faktanya seperti ini, terus mimpinya seperti itu, kira-kira masuk akal atau tidak kan gitu. Jadi kalau saya menilai itu ketika visi bukan narasi visinya yang saya nilai. Kalau narasinya pasti baik semua itu, ya kan? Pasti baik. Karena itu saya lihat dulu ya yang berdasarkan datanya itu. Kadang-kadang mahasiswanya setiap tahun hanya 9. Kemampuan finansialnya itu karena bohong dan ngarang tadi, ya, apa itu, terus biaya biaya itu per mahasiswanya kok menjadi sekian, sumbernya dari mana? Kita kan nggak tahu. Apa disubsidi terus oleh yayasan? Seberapa kuat yayasan kan gitu. Nah, jadi harus berdasarkan fakta yang ada. Jadi ke sana. Itu kalau menurut saya. Jadi kita menetapkan ya standar pendidikan kita itu juga harus mempertimbangkan kondisi kita kan gitu. Ya, harus mempertimbangkan kondisi kita. Jadi tidak hanya sekedar membuat narasi melebihi dari yang ada di SN Dikti, tapi pelaksanaannya nanti bagaimana, kan gitu. Itu kalau saya. Silakan Pak Udin tambahkan. Matur nuwun, Prof. Iya, jadi saya sebagaimana dikatakan Prof. Rudi tadi, kalau kaitannya dengan daya saing itu tadi sudah dijelaskan, itu adalah pada level lokal, nasional, ataupun internasional. Nah, saya perlu menambahkan ini, Ibu sekalian, ini kan kalau persoalan pelampauan ini kaitannya adalah dengan IKU, dengan IKT gitu ya. Jadi bagaimana sih menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan gitu ya. Dan kalau IKU itu yang jelas itu sudah ada di kriteria 9 itu. Jadi artinya kalau kita ingin menambahkan keunggulan tadi, bagaimana sih supaya unggul itu tinggal nambah IKT-nya saja sebetulnya. Jadi gampang, paling mudah itu adalah kita susun identifikasi daftar IKU setiap kriteria, gitu ya. Jadi kriteria pertama IKU-nya apa sih? Itu kan ada semua di situ. Nah, baru kita menambahkan indikator kinerja tambahannya IKT. Dan itu kan di situ ditanya setiap kriteria kan apa sih ada IKT-nya enggak. Nah, itu cara gampangnya, dan ini seharusnya itu tertuang di dalam dokumen di lembaga gitu. Baik di dalam SPMI maupun di dokumen-dokumen lainnya, misalnya di Renstra gitu loh. Nah, oleh karena itu sekali lagi sekarang ini mestinya perlu ditinjau ulang SPMI-nya atau standarnya. Ada enggak di standar kita itu sudah menyebutkan IKT-nya ini? Karena ini juga menjadi pertanyaan kan, pelampauannya seperti apa? Mana indikator-indikatornya? Ini yang saya kira perlu dikembangkan lagi, baik dari sisi dokumen rancangannya maupun bukti pelaksananya tadi. Sekali lagi, bukti sahih ini kan selalu ditanyakan, gitu, Prof. Saya kira itu tambahan dari saya. Makasih, Bu. Terus sangat tambahannya Pak Udi. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan Bu Mega ya,
Yang pertama mesti rasional gitu ya. Pelampauannya, kemudian apakah daya dukungnya itu ada untuk mencapai itu, disampaikan oleh Prof. Kusdi. Kemudian hint yang gampang dari Pak Udi, adanya IKU dan IKT gitu. Kalau di kita di FISIP, insya Allah IKT-nya sudah jelas, IKU-nya apalagi begitu. Jadi tinggal dituangkan secara lebih clear di dalam borang masing-masing. Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan waktu 12.30 persis ya. Mohon izin untuk saya menyimpulkan begitu apa yang sudah kita diskusikan di dalam sesi kedua ini. Memang tidak semuanya bisa dibahas ya. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Ibu siapa tadi? Bu Rukmi gitu. Mohon maaf karena waktu juga. Jadi kalau kita simpulkan bahwa akreditasi itu adalah budaya mutu ya. Jadi tidak bisa kemudian tiba-tiba jadi unggul. Ada proses yang panjang untuk itu. Dan proses itu tidak bisa dicuri begitu. Memang harus dilalui. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa ISK ini lebih simpel gitu. Jangan lupa Bapak Ibu. Jadi semoga ini bisa mendorong Bapak Ibu yang pengelola program studi dan UPPS untuk lebih bersemangat, mencuri waktu gitu ya, mencuri momen gitu, untuk segera mengurus ISK-nya karena berlakunya 5 tahun gitu ya, dengan dokumen yang lebih sederhana. Insya Allah kita memiliki Undip ya, memiliki resources yang cukup untuk bisa terakreditasi unggul di setiap prodinya. Baik Bapak Ibu, demikian untuk sesi 2, diskusi sesi 2. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Kusdi Raharjo dan Pak Udi Budi Wibowo yang sudah jauh-jauh dari Malang dan dari Jogja untuk berbagi cerita, berdiskusi bersama kita hari ini. Semoga Bapak-Bapak selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan dimudahkan di dalam segala urusan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Umi. Mohon maaf sekiranya di dalam penyampaian diskusi sesi 2 ini tidak berjalan dengan sangat memuaskan begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Bulan Prabawan PhD telah memimpin diskusi pada sesi 2 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan acara pada siang hari ini, yaitu closing statement terkait kesiapan FISIP selaku UPPS dalam konversi suplemen ISK dari A ke unggul oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan selanjutnya berkenan Bapak untuk menutup acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Teguh Yuwono Empol Admin. Pak Teguh. Siap. Waktu dan layar dipersilahkan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Kusdi Raharjo yang saya hormati. Bapak Dr. Udi Budi Wibowo. Thank you very much. Saya kira ini sebuah informasi yang luar biasa bagi kami, Prof. Kusdi dan Pak Dr. Udi. Sekaligus saya atas nama pimpinan fakultas menyampaikan juga terima kasih kepada Prof. Benat Isyanti dan Bapak Dr. Bekti Istianto yang telah memberikan ilmunya secara gamblang sehingga akan menjadi tindak lanjut nanti di tingkat fakultas. Saya kira banyak perubahan-perubahan yang tadi beliau sampaikan. Saya kira provokasi Pak Dr. Udi, kemudian penjelasan Prof. Kusdi saya kira sangat mencerahkan kami di fakultas. Semua yang hadir yang dari fakultas adalah tim TPMF, kemudian para pengelola prodi yang di Undip ini hari ini sedang demam internasionalisasi Prof. Jadi selain itu kita juga ingin memastikan pencapaian visi Undip sebagai world class university, kemudian pencapaian fakultas kita juga mentargetkan menjadi
World Class Faculty di dalam ilmu sosial dan politik 2025. Bagi kami apa yang disampaikan oleh Prof. Kusdi, Pak Dr. Udi, jadi di sesi awal juga sudah disampaikan oleh para narasumber yang khusus berbicara tentang pengalaman yang Prof. Benat dan Pak Dr. Bekti. Bagi kami ini sesuatu yang memberikan informasi-informasi tindak lanjut yang saya kira penting nanti kita lakukan koordinasi di tingkat fakultas. Apalagi tadi Prof. Kusdi mengatakan, Pak Dr. Udi juga mengatakan ini juga persoalan mutu itu kan persoalan public trust. Ya, tadi juga disampaikan kenapa sudah ada akreditasi internasional, tetapi perlu juga dilakukan akreditasi BAN PT melalui ISK tadi, itu saya kira bagian yang paling penting. Saya tadi menarik ketika Pak Dr. Udik mengatakan pentingnya indikator kinerja utama, IKU, kemudian ada indikator kinerja tambahan. Di kami juga kalau yang depannya II itu rame, Prof. Ada IKU, ada IKT. Di kami ada I2 yang selalu ditunggu-tunggu, Prof. Namanya IKW, Prof. Apa itu? Ada IKW. IKW itu insentif kinerja wajib. Oh, gitu. Nah, alhamdulillah, Prof. Ini Undip terakhir Prof. Yos mengatakan Undip itu menjadi salah satu contoh PTNBH karena kemampuan di dalam mengelola kesejahteraan dosen dan tendi. Wah, luar Jadi biasa. kami selain menerima gaji pokok, menerima serdos, tunjangan istri, tunjangan anak, dan sebagainya, kami juga menerima 2 jenis, bahkan 3 ya. Bu Bulan sangat hafal ini. Yang pertama adalah IKW yang diterima setiap bulan. Itu nilainya sesuai dengan golongan Prof. Jadi ada yang saya hafal ya, punya Bu Bulan, saya tahu persis pendapatannya karena saya kan tiap saat ngecek, Prof. Rahasia dapur itu. IPP kita kalau kurang bisa ditambah, Prof, Bapak. 1 tahun IPP itu diberikan 2 kali, Prof, di awal semester. Itu namanya insentif perbaikan penghasilan, perbaikan pendapatan. Itu tiap bulan Januari dan bulan Juli. Alhamdulillah, Prof, bisa untuk beli pulsa. Saya kira cukup lah untuk beli pulsa. Kemudian kita menerima juga IKW yang itu setiap bulan, insentif kinerja wajib. Itu ringnya antara golongan 3, golongan 4 itu naik turun, Prof. Jadi selain serdos gaji kita tambahan IKW itu sekitar 4 juta, IPP itu sekitar 5 juta per 6 bulan, per tahun 10 juta, Prof. Ada tambahan itu para dosen. Nah, yang menarik lagi itu ada satunya lagi, Prof, namanya IKK, insentif kelebihan kinerja. Jadi kalau Pak Dr. Udi harusnya ngajar 6 kelas cukup mendapatkan serdos, kalau di kami ada tambahan. Kalau mengajarnya 6 kelas, nanti ada tambahan 6 juta misalnya. Wah, luar biasa. Jadi ini menarik, Prof. Sehingga ini bagi kami, ini proses ya yang kita, karena di Undip itu prinsipnya no point, no coin. Jadi harus ada poin dulu, Prof. Ada poin ngajarnya lebih, bimbingnya lebih, menulis di media terakreditasi, berreputasi akan ada tambahan sekian puluh juta. Itu sudah kita lakukan. Nah, semoga ini membuat kita semakin betah menjadi dosen, karena dosen itu memang, dosen tidak lagi didodos metulis aksen, Prof. Itu salah, Prof. Sudah betul, sekarang udah berubah. Dosen itu didodos metune oke gitu, udah lagi saksen meneh. Ya, manterun saya kira di kami dosen-dosen muda sekarang sudah luar biasa, Prof. Jauh zaman saya dulu muda-muda awal itu rodo rekoso, Prof. Sekarang dosen tidak ada rekoso, semua jos ya. Semua alhamdulillah sejahtera. Jadi sekali lagi terima kasih saya sampaikan Prof. Kusdi, Pak Dr. Udik yang telah sangat baik memberikan kami penjelasan, pencerahan. Nanti akan kami bahas lebih lanjut di tingkat fakultas untuk kemudian kita tindak lanjuti terhadap masukan-masukan yang tadi disampaikan. Fakultas juga sangat berkomitmen untuk tidak hanya akreditasi, memang ada internasionalisasi yang nanti salah satu poin dari akreditasi itu kan internasionalisasi ya. Karena kalau saya tidak salah tadi kalau Prof. Kusdi menyampaikan sebetulnya
akreditasi itu kan cerita dari mahasiswa masuk sampai mahasiswa keluar. Artinya kan itu. Soal admisi, soal alumni, soal wisuda, soal jumlah dosen, dan sebagainya. Saya kira ini satu bagian yang menarik untuk memastikan bahwa masyarakat dilayani, masyarakat sekolah pada tempat yang benar, bukan yang abal-abal. Kira-kira kan intinya. Kita bicara mutu kan kira-kira kita bicara quality, kita bicara tentang accredited itu kan kira-kira seperti itu. Dengan memanjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah SWT, maka pada hari ini webinar tentang konversi suplemen ISK status akreditasi dari A ke unggul saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Dekan Akademi dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas closing statement-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, sekali lagi mohon berkenan Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera untuk sesi foto bersama. Sekali lagi berkenan Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera untuk kita bisa melaksanakan sesi foto bersama. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Oke. Halo, Prof. Matur Dr. suwun. Rudi, Saya mohon izin undur diri karena ada jadwal ngajar. Iya, Prof. Matur sangat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan Selamat siang. Matur, Prof. Iya, Prof. Matur. Saya juga izin live. Terima kasih banyak, Pak Udi, izin live. Pak Dokter. Terima kasih Mbak Bulan. Sami-sami. Terima kasih Bu Bulan. Iya, sami-sami. Terima kasih.